Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Falah TV. Ya, ini adalah channel konten podcast pertama yang ada di Nurul Falah TV. Ya, baik, hari ini kita kedatangan tamu, ya, ini Kepala Madrasah Nurul Falah, Bapak Fauzan, Haji Fauzan SAG MAG yang bersama kita hari ini. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. How are you? Oh, very nice. Bapak emang asli putra Melabu? Alhamdulillah saya putra asli Melabu, dilahirkan di Gampung Pucuk-Ulung. Pucuk-Ulung. Sama tiga. Jadi tiga. kalau Ustaz melintas ke arah Banda Aceh ada jembatan Pulau Ubun, belok kanan 1,5 kilometer di sebelah tempat kelahiran saya. Oh, Masya Allah. Ini melihat dari titel Bapak SAG MAG ini, Bapak berarti lulusan dari Universitas Islam gitu ya? Ya benar sekali, saya menempuh pendidikan strata 1 dan strata 2 di YN Arani di Banda Aceh, sekarang UIN Banda Aceh. Oh, iya, iya. Bagaimana pendapat Bapak tentang, untuk sementara ini, tentang ruang studio Nurul Falah ini? Ini luar biasa nih, walaupun masih agak sedikit panas nih, tapi luar biasa dengan setting ini. Sudah hampir-hampir mendekati podcastnya Didi Kolbusir lah. Masya Allah. Luar biasa nih persiapan Ustadz beserta tim nih ya, yang didukung sepenuhnya oleh anak-anak kita nih. Nah, untuk sekarang ini meninjau dengan pendidikan Islam yang ada di Aceh nih, lebih umumnya, lebih spesifiknya. Ini kan banyak sekarang anak-anak lebih spesifiknya anak-anak yang masih SMP, SMA itu yang menjalani pendidikan reguler di luar. Nah, dengan kurangnya pendidikan Islam ini membuat anak-anak mungkin, gimana kita bilangnya, pengetahuannya tentang pendidikan Islam itu kurang. Jadi dalam hal ini gimana pendapat Bapak? Ya, di zaman kontemporer seperti ini, di zaman apa sekarang istilahnya Society 5.0 ya. Yeah. Sebelumnya ada era apa namanya industri 4.0, sekarang dikenal lagi ya Society 5.0. Jadi apa itu indikator utama dari masyarakat 5.0 itu adalah penguasaan teknologi ya, perkembangan teknologi yang sangat besar ya. Jadi masyarakat itu harus terlibat dalam teknologi itu. Bukan hanya sekedar memanfaatkan teknologi ya, tapi masyarakat betul-betul terlibat dalam teknologi itu sendiri. Nah, begitu juga ada halnya dalam kaitan dengan pendidikan Islam sekarang ya. Itu tantangan paling besar pendidikan Islam sekarang. Artinya arus perkembangan teknologi itu sangat dahsyat ya. Ya, ini sekarang kan perkembangan teknologi, anak-anak sekarang ini juga kalau mau bermaksiat itu nggak perlu harus. Itulah yang ingin saya sampaikan. Iya. Mudah sekali kalau zaman dulu. Jadi sekarang solusi utama dari kesenjangan ini, permasalahan yang dihadapi sekarang ini, itulah pendidikan pesantren boarding. Pesantren Pak ya. Tapi dalam pengertian pendidikan boarding juga pendidikan Islamic boarding ya, pesantren atau pesantren juga harus ini ya melibatkan diri dalam perkembangan teknologi ini. Tapi sekarang kita lihat ya, sangat membanggakan ya. Bukan hanya pesantren modern, pesantren tradisional kita lihat ya. Mereka saya lihat sangat aktif juga di dakwah-dakwah di YouTube, di media sosial lainnya, sangat eksis saya lihat. Tapi sebenarnya tuntutannya lebih dari itu ya. Untuk Nurul Falah saya lihat ini sebuah terobosan baru ya. Jadi anak-anak kita harapkan nanti dengan adanya podcast ini mereka kita siapkan ya. Untuk dakwah itu betul-betul dakwah berbasis media teknologi ya. Inilah yang tantangan kita sekarang nih. Ya, pertama memang menempatkan anak di boarding itu sudah memang jadi alternatif utama ya. Tapi anak-anak ini kan nggak selamanya dia di asrama ya kan. Jadi bagaimana kita siapkan anak-anak juga di samping dalam Islam yang sudah jelas ya. Dalam Al-Quran sudah jelas apa yang pertama disiapkan. Kan kalau kita baca pendidikan Islam landasannya surah Luqman ya. Sudah sangat jelas itu pertama akidah, kemudian akhlak ya. Kemudian baru ibadah ya. Fikih itu belakangan ya, akidah dulu. Kita perkuatkan akidah, ini tempatnya di pesantren ya. Tapi kan selepas di sini mereka kan nanti akan terjun dalam masyarakat ya. Artinya kita juga harus mempersiapkan ya, di samping ilmu-ilmu apa ini fardhu ain ya, kita juga harus mempersiapkan dengan ilmu-ilmu masyarakat ya. Apa sekarang seperti saya katakan dari awal tadi ya. Dalam masyarakat saya dibutuhkan ini penguasaan teknologi ya. Jadi anak-anak kita ini kita persiapkan ya hal semacam ini. Jadi mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi ya,
dampak dari teknologi itu, penerima dampak Tapi bagaimana anak-anak kita ini kita persiapkan menjadi orang-orang bisa menggunakan teknologi untuk dalam medan dakwah mereka nanti. Itu saya pikir. Dengan kesibukan mereka dalam hal seperti ini, tentunya mereka tidak menjadi korban dari teknologi ini. Ini kita lihat kan sekarang banyak betul. korban Tapi kalau mereka disibukkan dengan mempersiapkan konten-konten seperti ini misalnya anak-anak kita ini selepas di sini mereka sudah siap untuk misalnya membangun sebuah komunitas atau membangun sebuah lebih luas mungkin sekarang kan berdakwah melalui ini media. Nah, itu mungkin harapannya. Berarti sekarang masalahnya karena anak-anak memang apa yang disukai oleh anak-anak sekarang main game main game kemudian membuka hal yang tidak penting Nah, artinya mereka nih sebatas semacam pengguna dari yang diciptakan kreativitas pihak lain Nah, tapi ketika mereka jadi kreator konten kreator untuk kepentingan yang baik tentu mereka bukan lagi sebagai ini korban dari teknologi ini, tetapi menjadi orang yang bisa memanage teknologi ini untuk kepentingan Islam itu sendiri. Itu harapannya sebenarnya. Jadi gitu sahabat Nurul Falah. Jadi kita di sini juga mempersiapkan anak-anak supaya bisa menjadi konten kreator gitu, seperti kata Bapak tadi, supaya nanti ketika mereka keluar dari Nurul Falah, mereka bisa menjadi pendakwah-pendakwah yang diharapkan oleh Nurul Falah. Baik Pak, ini kita berbicara tentang Nurul Falah ini. Alhamdulillah, seperti yang saya bilang awal tadi, program-program yang ada di Nurul Falah ini, alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini apa harapan Bapak ini ke depan untuk Nurul Falah supaya lebih bagus lagi? Ya, harapan saya sebenarnya kan dulu pesantren modern seperti ini kan basisnya itu peningkatan kemampuan bahasa Tujuannya apa? Jadi anak-anak kita ini bisa bergaul dalam dunia kancah global Kalau zaman-zaman didirikan itu kan belum berpikir pada penguasaan teknologi masih fokus pada bahasa. Anak-anak pintar bahasa Inggris, bisa bahasa Arab Kalau sekarang harus tambah lagi skill. Nah, kalau bahasa saya lihat sekarang ini Nurul Falah lagi di puncaknya untuk semester tahun ini saya lihat. Luar biasa ini tenaga-tenaga baru, ustaz-ustaz ini saya lihat, saya bangga sebenarnya walaupun saya nggak pernah kurang saya ungkapkan dalam hati saya. Kalau saya lewat itu anak-anak bicara bahasa Arab, saya lewat anak-anak bicara bahasa Inggris Sekarang memang sudah menyatu dalam jiwa mereka saya lihat bahasa ini. Kalau al-lughatul ma'had itu sudah menyatu dalam jiwa mereka. Jadi kalau kita lewat nggak perlu lagi kita perintah sekarang anak-anak memang sudah terbiasa. Nah, ke depan inilah ini momen seperti ini. Dan bukan ini saja Ustaz, dengan ini salah satu bentuk dari kreativitas anak-anak. Nanti kan bagaimana kita didik mereka juga membuat video-video mengedit video bagaimana memunculkan ide-ide. Karena kan sekarang era abad 21 yang dituntut ada kecakapan abad 21. Nah, Ustaz kira-kira tahu nggak apa itu kecakapan utama skill abad 21? Pernah dengar nggak? Belum pernah dengar. Oh, nah, ini ada kecakapan anak-anak sekarang dituntut itu memiliki kecakapan abad 21 di era teknologi ini. Apa itu? Apa saja? Kreativitas, communication skill, kolaborasi, kerjasama jadi itulah yang dituntut pada anak-anak sekarang. Kemudian high order thinking, berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, dia akan menghasilkan ide-ide, akan menghasilkan kreativitas. Dia bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Karena kan banyak orang berhasil, perusahaan-perusahaan kan nggak dipimpin oleh satu orang sekarang banyak perusahaan itu merger beberapa orang menghasilkan suatu karya yang sangat besar. Itu tentu sekarang. Nah, yang tadi apa namanya Pak? Keterampilan abad 21 kecakapan abad 21. Nah, kira-kira keterampilan abad 21 ini sudah dipresentasikan oleh anak Nurul Falah ini kira-kira udah berapa persen nih kira-kira? Ini luar biasa, kita kan ini masih tingkat menengah pertama artinya masih kita kenalkan basis-basisnya. Ketika kita ajarkan dari segi agama mereka mau sudah wajib kita ajarkan akidah, fikih apalagi akhlak dan kita sudah bekali mereka. Pertama, kemampuan komunikasi kita bekali mereka dengan bahasa Inggris, itu komunikasi internasional. Kemudian kita juga akan bekali mereka dengan kemampuan IT. Nah, kita punya lab komputer. Nah, meskipun sangat terbatas karena kita nggak dibenarkan masuk HP masuk laptop ini. Tapi kita sudah merancang
untuk tahun ini kita ada satu kelas digital insya Allah mulai Juli nanti. Masya Allah. Memang masih terbatas. Kita ada kelas digital, mereka pembelajarannya di lab, dipilih nanti. Kemudian dengan adanya kelompok ini, di bawah binaan Ustaz, ini saya pikir bagian dari kita mendidik mereka memiliki kecakapan ini. Nggak bisa lagi sekarang seperti kita masih bertahan dengan misalnya kita mengandalkan metode hafalan. Bagaimana ke depan ini sebenarnya guru-guru juga bisa melalui podcast nih kan, membuat konten untuk materi mengajar nih. Karena menarik ya ketika kita kirim ya mereka lihat, lebih menarik kan. Nah, kira-kira nih Pak, apa nih kenapa bahasa ini nih sangat penting bagi anak-anak muda zaman sekarang ini Pak? Nah, ya udah pasti ya sekarang kalau apapun sarjana Anda, misalnya kalau Anda ingin melamar di perusahaan yang bonafit, itu pertanyaannya dua. Anda bisa bahasa Inggris nggak? Berapa TOEFL Anda? Misalnya kalau Anda melamar di bank-bank biasa nggak, tapi kalau misalnya contoh Anda melamar di BI, Bank Sentral, pasti itu diminta TOEFL. Nah itu untuk bahasa Inggris. Kemudian apapun sarjana Anda kalau melamar di perusahaan juga ditanya bisa komputer nggak? Jadi bahasa memang sangat penting. Dan bahasa itu kan pintu kepada ilmu pengetahuan. Misalnya kita menguasai bahasa Arab, itu mudah sekali kita belajar ilmu agama. Kalau udah menguasai bahasa, kita pintar bahasa Inggris, ya mudah sekali kita mendalami ilmu-ilmu umum itu. Dan juga kesempatan dapat beasiswa. Saya sendiri sudah membuktikan dengan menguasai sedikit bahasa, meskipun saya nggak S2 di luar, alhamdulillah saya sudah 3 kali mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Kenapa Pak? Itu semangat aja ya pertama. Pertama kita waktu sekolah lu cita-cita kan. Jadi kalau ada cita-cita, kemudian kita berdoa, pasti Allah itu menjawab. Saya teringat dulu waktu aliyah pernah dibagikan kemana melanjutkan studi. Saya tulis ke luar negeri semua. Jadi meskipun nggak sempat S2, tapi alhamdulillah ada 3 kali pelatihan saya ke luar negeri. Masya Allah. 2003 saya ke Mesir dengan bahasa Arab, beasiswa pemerintah Aceh. 2004 ke Malaysia, beasiswa pemerintah Aceh. 2009 ke Amerika. Meskipun bahasa Inggris sudah saya pun lebih pintar dari saya. Tapi karena kita punya tekad, alhamdulillah Allah menjawab. Kita berdoa. 2009 saya itu dapat salah satu sebabnya kita sering bahasa Pak. Makanya bahasa sangat penting. Saya sering mengatakan ke anak-anak, kalau kalian mau terbang gratis ke luar negeri itu pelajarilah bahasa asing. Masya Allah. Nggak perlu bayar. Orang kan kalau ke Amerika berapa, tapi dengan mempelajari bahasa itu semuanya gratis. Gratis gitu Pak ya. Kita sudah ini. Oke baik, Masya Allah. Jadi gitu sahabat Nurul memang bahasa ini sangat penting buat kita. Jadi kalau antum mau pergi ke luar negeri ya harus bisa Pak. Jadi sangat nggak masuk akal gitu kita mau ke luar negeri tapi kita nggak bisa bahasa luar negeri gitu kan. Dan banyak salah alumni Nurul di Mesir sekarang, di Turki udah dibuktikan. Tapi mereka tentunya ini giat tekun belajarnya. Meskipun sekarang salah-salah misalnya kita ngomong nggak penting nanti akan tahu sendiri mana salahnya. Yang penting kita dulu menguasai mufradat. Hantam aja dulu walaupun salah-salah. Jadi the most important sih you understand, I understand. Gunakan madkhal ittisali fil Arabiyah. There is a communicative approach. Dalam ilmu bahasa itu ada pendekatan komunikasi. Itu apa? Let you say, like you say, bahwa ketika orang ngerti udah ada jalan bahasa, ada pendekatan ini. Jadi nggak ada masalah salah-salah. Yang penting ngerti. Yang penting ngerti. Alhamdulillah. Baik Pak, ini terkait dengan podcast Nurul Falah. Ini alhamdulillah kita sudah berjalan. Sebenarnya di ruang studio ini tidak terpatok dengan podcast Nurul Falah juga. Kita juga menghadirkan konten-konten lain seperti halnya nanti merotal anak-anak. Nanti juga kita menghadirkan kultum sikat dari ustaz-ustaz yang ada di sini. Terus juga ada nanti kita membuat konten sholawat nanti anak-anak. Nah ini terkait dengan konten Nurul podcast ini. Lebih spesifiknya ke podcast ini, apa harapan Bapak ke depan untuk konten Nurul Falah ini? Ya sebagai ini kan konten yang berbasis di hidayah atau madrasah kan. Jadi tujuan utama kita sebenarnya seperti saya sampaikan di awal tadi pendidikan untuk anak-anak. Tapi di samping itu kita juga harus bisa menjalankan podcast ini sebagai media dakwah tadi. Seperti Ustaz sampaikan tadi tetap dihadirkan oleh sumber sudah. Tapi kita lebih banyak melibatkan anak-anak sebagai krunya. Sebagai interviewernya, sebagai hostnya. Jadi begitu dia anak-anak belajar di sini.
Dan harapannya begini, biasanya hal seperti ini di awal aja ada berapa ini materi ini udah selesai ya, nggak ada nih karena nggak dikelola dengan baik, nggak disiapkan, nggak ada pemateri ya. Nah, tapi kalau tadi seperti Ustaz sampaikan terbuka, nanti bukan hanya menghadirkan ini ya narasumber, anak-anak sebagai narasumber ya, apapun bisa kita tampilkan di sini ya. Insyaallah. Jadi ruang ini juga bisa jadi semacam studio rekaman ya. Jadi anak-anak yang pintar nasyid kita tampilkan, yang pintar tilawah kita tampilkan ya. Nanti dijadwalkan ya. Ada apa tausiah dari ustaz-ustaz di sini ya. Jadi memang kita nggak terpatok dengan konten podcast doang Pak gitu insyaallah. Jadi harapan saya bisa berkembang walaupun ini sedikit-sedikit, tapi ada materinya minimal 1 minggu 1 materi, 1 konten sudah cukup ya. Dan intinya memang anak-anak terlibat di sini. Jadi media pembelajaran ya. Ini luar biasa, saya pikir mungkin di pesantren lain sudah ada juga, tapi kalau madrasah ya, sekolah ya, ini mungkin yang pertama ya, madrasah ya. Nah, dan bukan hanya ini setelah diundang kepala madrasah sudah selesai ya. Iya, insyaallah enggak Pak. Kita akan tapi kita jadwalkan terus ya. Kita jadwalkan terus. Dan seperti saya sampaikan tadi ya. Bila perlu anak-anak sebagai host, narasumber juga anak-anak ya. Materinya kita angkat bila perlu sekali-kali percakapan ya. Percakapan walaupun salah-salah kita tampilkan, inilah ciri khas pesan apa bahasa di Ma'had ya. Alhamdulillah insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak telah memenuhi undangan kami di sini bersama tim kreatif Nurul Falah ya. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman, kita sudah mendengar tadi bagaimana pentingnya bahasa buat kita, terus juga pengembangan media untuk anak-anak zaman sekarang ini supaya mereka itu tidak menyalahgunakan media tersebut Pak ya. Supaya juga anak-anak ini enggak gaptek terhadap perkembangan zaman gitu, karena itu memang most important, sangat penting bagi anak-anak untuk zaman sekarang Pak ya. Media tersebut ya. Ya insyaallah kekurangan-kekurangan ini bisa kita lengkapi ya. Insyaallah. Kita usulkan juga kebenaran ya, untuk ditambah asin ya. Biar bertahan ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak telah memenuhi undangan kami. Jadi kita akhiri, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.